Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa program Cahaya Ramadan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur melanaskan haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat umur yang panjang, sehingga di tahun ini kita masih dipertemukan kembali dengan bulan yang sangat mulia, yakni bulan Ramadan. Yang kedua kalinya selawat serta salam semoga terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sebagai umatnya senantiasa mengharapkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Pemirsa Cahaya Ramadan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita telah memasuki 10 akhir di bulan Ramadan tahun ini. Tentunya di 10 akhir bulan Ramadan ini kita bisa mengoptimalkan dan mengupayakan ibadah-ibadah kita lebih daripada ibadah-ibadah kita di awal dan di tengah Ramadan. Karena di akhir Ramadan ini merupakan pintu masuk kita untuk menggapai sebuah kemenangan ketika nanti bertemu di bulan Syawal. Ada banyak ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh Nabiullah Muhammad SAW di akhir Ramadan. Salah satunya yakni i'tikaf di akhir bulan Ramadan tahun ini. Nabiullah Muhammad SAW bersabda, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful 'ashara al-awakhir min Ramadan hatta yatawaffahu Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Dengan harapan apa? Bahwa di 10 akhir bulan Ramadan ini Allah menyiapkan rahasia-rahasia besar di bulan Ramadan ini yang hanya diperuntukkan bagi hamba-hambanya Allah, yakni hamba-hamba Allah yang mengikuti ajaran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun i'tikaf sendiri dari segi lughah atau segi bahasa berarti berdiam diri di dalam masjid baik siang ataupun malam. Manfaat i'tikaf tentunya akan banyak sekali kita dapatkan, terutama ketika kita beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Adapun apa yang kita dapat dari i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan? Yang pertama, tentunya sebagai umat Islam kita senantiasa mengharapkan hadirnya dan kita bisa menemui yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Allah berfirman di dalam suratnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa di dalam satu malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah yang dijanjikan oleh Allah. Banyak di dalam kitab-kitab menyebutkan bahwa malam-malam Lailatul Qadar itu berada di 10 akhir malam di malam-malam bulan Ramadan. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar berada di 10 akhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Yang kedua, manfaat i'tikaf di akhir bulan Ramadan, tentunya kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin meningkatkan penghambaan kita kepada Allah dengan banyak melakukan ibadah-ibadah melalui i'tikaf, baik itu membaca Al-Quran, baik itu berzikir kepada Allah, baik itu amal-amalan ibadah yang lain, yang mana di akhir Ramadan ini kita bisa maksimalkan untuk mencapai sebuah kemenangan di akhir-akhir bulan Ramadan. Yang tidak kalah pentingnya pemirsa, bahwa dengan beriktikaf di akhir Ramadan kita bisa introspeksi terhadap diri kita sendiri
dengan hal-hal yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Adapun introspeksi terhadap diri kita sendiri bisa dilalui dengan bertafakur, bertadabbur, dan juga bertadzakur kepada Allah. Apa makna daripada tadabbur? Dalam istilah mengatakan bahwa tadabbur adalah berpikir secara mendalam untuk bisa mengambil makna dan hikmah dari setiap kejadian yang telah dihadirkan oleh Allah kepada diri kita, ataupun kepada orang lain di sekitar kita, ataupun berada kepada alam-alam di sekitar kita. Dengan mengambil i'tibar terjadinya sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri kita ataupun lingkungan kita, baik itu kejadian yang menyenangkan atau kejadian yang kurang mengenakkan di hati kita, tentunya kita bisa belajar dari itu semua untuk meningkatkan penghambaan kita kepada Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kita Allah, seraya dengan kejadian itu kita bisa menambahkan diri kita untuk selalu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kedua cara kita untuk berintrospeksi diri bisa dengan menggunakan metode tafakkur. Apa itu metode tafakkur? Yaitu merenungkan dan mengingat nama Allah dengan membesarkan nama Allah, menyebutkan keagungan-keagungan Allah dengan melihat apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat contoh kecil, misalnya kita semua melihat sebuah karya seni meja yang dibuat oleh seorang tukang kayu, dan kita takjub dengan pembuatan meja tersebut. Tentunya kita tidak berhenti di situ, bahwa tentunya dari melihat karya seni yang indah dari sebuah meja itu kita bisa melihat begitu takjubnya kita terhadap apa dan terhadap siapa yang membuat meja itu tersebut. Setelah kita melihat siapa yang membuat meja itu tersebut, tentunya tidak berhenti situ, bahwa orang yang bisa menghasilkan karya seni begitu indah, yakni tukang kayu yang telah diberikan anugerah oleh Allah, tidak berhenti situ, bahwa dia merupakan ciptaan Allah yang diberi anugerah sebuah keistimewaan untuk bisa menghasilkan sebuah karya seni yang sangat luar biasa. Sehingga dengan kita melihat ciptaan Allah dengan begitu indahnya, kita melihat ciptaan Allah dengan begitu fenomenalnya, tidak melupakan bahwa itu semua Allah yang menciptakan, menunjukkan keagungan Allah, menunjukkan kebesaran Allah, sehingga kita, hati kita, pikiran kita, badan kita hanya tertuju untuk mengisahkan Allah dan mengagungkan Allah. Yang ketiga, kita bisa berintrospeksi diri dengan cara tadzakur, yakni banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab banyak mengatakan zikir itu bisa dengan menggunakan adzikru fi qalbi dan adzikru fi lisan. Adzikru fi qalbi, zikir menggunakan hati senantiasa kita di dalam setiap saat dan setiap waktu berusaha dan selalu mengusahakan diri untuk selalu mengingat asma Allah, selalu membesarkan asma Allah di dalam kehidupan kita, di dalam samubari kita, dan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nama Allah selalu bersemayam di dalam hati kita. Itulah yang dinamakan al-dzikru fi qalbi. Setiap saat, setiap waktu, baik dalam kondisi senang ataupun kondisi susah, kita senantiasa mengedepankan nama Allah dan menanamkan nama Allah tersebut di dalam hati kita. Yang kedua ada yang dinamakan al-dzikru fil lisan, yakni zikir dengan menggunakan lisan. Dengan kita banyak beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan, kita banyak melantunkan membaca Al-Quran, kita banyak melantunkan, memperbanyak membaca sholawat, kita banyak membaca zikir, yang mana semuanya itu esensinya adalah beribadah kepada Allah semata-mata, meminta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan apa yang telah dijanjikan Allah di 10 akhir bulan Ramadan ini, kita semua sebagai umat muslim bisa memaksimalkan kebaikan-kebaikan yang ada di 10 akhir bulan Ramadan. Semoga kita menjadi orang yang beruntung fid dini wad dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.
di akhir Ramadan ini kita bisa memaksimalkan peribadahan kita kepada Allah, sehingga nanti ketika kita bertemu dengan bulan Syawal, kita betul-betul merasakan dengan hari raya kemenangan dhahiran wa batinan. Demikian dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal wanfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.